sekarang ini ya. Tetapi rakyat tentrem ayem itu nggak nyekel duit nggak apa-apa, tapi merasa terlindungi ya. Kalau sekarang tuh hidup pulsa, dikejar-kejar pulsa ya. Negara mataharinya 24 jam, anginnya laut ya. Itu energi listrik, angin energi listrik, matahari. Loh kok sampai pulsa PLN musim ujian apa dipedot iki lah wis salah, bukan bunda salah mengandung tapi bapak salah cetak katanya. Iya. Dan mudah-mudahan lah kartu yang dibuka ini betul-betul kenyataan ya. Kalau menurut dialektika politik, tese, antitese, sintese. Tesenya keadaannya yang disampaikan oleh adik-adik, banyak pengangguran, banyak PHK, banyak macam-macam. Antitesenya apa? Perlawanan, sudah mulai mencari akal, mencari cara untuk supaya hidup yang bahagia. Sintesenya apa? Sintesenya adalah hasil penderitaan. Gitu. Oke. Dari pandangan spiritual Eyang atau terserah nanti mau dibuka kartu atau apa, banyak orang bilang bahwa setelah ini bumi akan gonjang-ganjing, entah banjir, entah bencana. Itu kira-kira akan terjadi nggak setelah ini? Kelihatannya mesti terjadi. Saya pakai istilah mesti karena apa? 1, 4 bulan yang lalu Kutub Utara sudah leleh esnya ya. Berarti kota-kota besar di pinggir pantai itu dalam kondisi yang rawan ya. Yang ketiga, ini ahli biologi sudah memprediksi bahwa bumi itu kan terdiri dari lempengan gitu ya. Ini kelihatannya akan ada gerakan, entah itu gerak begini, entah bergerak begini, entah begini atau begini, pasti ada dampak. Nah, ini lebih konyol lagi ya. Di daratan misalnya drek ini atau gerak ini, kapan bisa memprediksi? Oleh karena itu caranya tidak ada jalan lain, tiap hari harus sumarah menyerahkan diri kepada guru sejati. Ya, guru sejati akan tumbuh kalau kita hormat terhadap leluhur kita, terutama ibu bapak kita, meskipun sudah meninggal, sering-seringlah datang ya dengan penuh cinta kasih ya. Dan begini caranya berdoa kepada beliau yang sudah meninggal. Ya kalau Islam misalnya, ya Allah Tuhan kami, atas perkenanmu perkenankanlah hamba mengantarkan kembali jasmaninya ibu, bapak atau saudara atau adik atau mbah atau buyut kembali kepada sang peminjam, yaitu tanah, air, api, udara, sehingga roh suci akan kembali ke istanamu, yaitu di matahari. Istana roh suci itu matahari. Dan kemarin sudah saya praktekkan di sini, berdoa dengan tetangga saya di Jalan Silorejo Malang sana, karena nunggu Mbak Astrid masak air, saya berdoa di luar, waktu itu jam 11 siang, gelap, mendungnya 4 detik. Ayo Mas Yes, kita mendoakan patriot-patriot sejati yang waktu itu meninggal belum sempat didoakan. Loh, masih apa ada toh Mbah? Siapa bilang enggak ada? Tidak diakui. Bukan tidak diakui, memang tidak terabaikan lah, enggak sampai diurus lah ya. Kalau di makam pahlawan jelas tiap tahun dia berkontribusi buat bangsa. Tapi tidak ada misalnya pada waktu Kuda Tuli ya. Kuda Tuli itu kan banyak yang meninggal itu. Betul. Didoakan namanya siapa juga enggak pernah gitu ya. Belum peristiwa tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya. Pada waktu saya pakai genta. Plining. Fungsinya genta itu apa? Untuk mengantarkan perasaan begitu ting gayung itu langsung langsung pas gitu ya. Terus saya baca mantra, matahari itu buka kayak sentol, kayak baterai gitu, telorot gitu, difoto sama Mbak Astrid itu Pak lah kok bersinar Pak, kira-kira garis tengahnya hanya 5 meter di situ aja. Setelah selesai nutup lagi gitu. Nah ternyata teori itu benar ya. Ini dari mana ya? Dari saya. Yang percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa ya. Ini bukan ajaran. Saja, agama apa saja, kalau pengen
benar-benar mendapat bimbingan langsung dari guru sejati, langkah realnya lewat laku apa saja ya? Semua agama itu teorinya benar ya, hanya jangan puas dengan fase yang pertama. Kalau Islam misalnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya, harus berusaha ke sana. Jadi kalau sudah mau dikubur ya, itu harus sudah lulus kalau sekolah itu. Jangan mau dikubur belum lulus itu ya. Itu lalu akhir-akhir ini malah yang konyol lagi itu apa? Ada anak-anak SD di suatu daerah atau di desa atau di mana SMP atau mana gitu loh. Di suatu desa semua itu pakai pakaian pocong, pakai putih-putih, pakai pocong, pakai ahli neraka sambil nyanyi-nyanyi ahli neraka. Itu kan nggak boleh seperti itu tuh ya. Itu tidak mendidik pada anak-anak kita, menakut-nakuti, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu ajaran budi pekerti itu mutlak harus mulai diadakan gitu. Ya. Berarti salah satu langkah supaya kemudian kita bisa terbimbing oleh guru sejati itu tetap harus berkata benar, berperilaku benar. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, bergaul benar itu kalau Islam ya biminallah biminanas ya kepada Sang Maha Kuasa ya pasrah dan sujud, tepatnya kepada manusia juga ini. Oke, yang sebelum kita pamit supaya teman-teman selamat dari seleksi alam yang besar, andaikan memang ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tambah baik. Ini segera selesai semuanya, ya kan? Monggo pesannya yang jati apa? Ya, sebagaimana tadi waktu kita buka Al-Quran tadi ya, untuk adik-adik sudah jelas sekali jawabannya bahwa yang kamu perbuat ini adalah melakukan hukumnya yang huruf besar. Dan ini adalah dharmamu, ini adalah senjatamu untuk meluruskan mereka-mereka yang sedang lupa. Untuk itu, untuk menghadap ingat leluhur kita. Dulu ada cerita wayang namanya Prabu Salyopati dadi senapati. Prabu Salyopati itu sakti karena apa? Punya aji yang namanya Aji Condobirowo. Condobirowo raksasa yang kecil-kecil, jumlahnya banyak raksasa itu, kecil-kecil gitu, kira-kira segini ya. Kalau dibunuh satu menjadi dua, bunuh dua menjadi empat, bunuh empat menjadi 8, terus menerus. Semua Bratasena yang gagah kalah, Arjuna yang ahli panah kalah, semua kalah, Gatot Kaca kalah, ini kalah. Kalahnya dengan siapa? Dengan Puntadewa. Kenapa dengan Puntadewa kok kalah? Karena Puntadewa itu orangnya jujur, orangnya lugu, orangnya suci ya, suci lugu itu kan kembali ke pribadi. Jadi inilah sekarang sudah terbukti bahwa doa selama itu benar apa tidak. Kembali ke teori leher kita, lawannya adalah orang yang tulus, ikhlas, sabar, tawakal. Karena pada waktu Condobirowo raksasa kecil disuruh, ayo tuh matiin, itu bunuh Puntadewa. Gitu. Terus Krishna pinter, Krishna, Yayi Puntadewa, apa Kakang Krishna, kamu pura-pura mati aja. Loh, bagaimana mati kok pura-pura? Biar itu si Condobirowo itu takutnya sama orang jujur gitu loh ya. Dia pura-pura mati gitu. Lalu datang, kamu siapa gitu. Loh, ini apa? Kayak Puntadewa, katanya Puntadewa itu bentuknya gini-gini. Loh, lah orang mati kok suruh bunuh, nggak mau saya. Kembali gitu. Akhirnya yang nyuruh gitu. Puntadewa yang mati itu bunuhan, tetap bunuhan mati itu. Terus akhirnya sama Krishna, Yayi udah bangun lagi, hidup gitu. Lalu hidup. Kamu siapa? Saya Puntadewa. Loh, kamu mati? Oh mati kok bisa ngomong? Saya itu hidup. Oh saya ditipu sama juragan, saya kembali lagi gitu. Lama-lama saking jengkelnya dia makan juragannya sendiri. Itu. Jadi yang malam ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan yang selalu sehat, tetap semangat ya, yang tetap untuk memberikan pikiran-pikirannya kepada anak cucu.
cita-cita luhur yang jadi kusumo terhadap bangsa ini bisa terwujud menjadi Amin. kenyataan. Nggih, Amin. amin. Matur suwun yang Jati, Yesus, rahayu, selamat sehat jalan, selalu. selamat Nggih. juang, Nggih. selamat sampai rumah, keluarga Amin. semua moga sehat-sehat semua ya. Nggih. Amin.